Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan doa terbaik buat teman-teman semua ya. Semoga kita semua teman-teman ya di tahun 2024 ini apa yang kita harapkan dan cita-citakan gitu ya kan. Semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk keadaan daripada market cap kali ini ada di area 2,519 triliun dolar. Semoga saja ya hari ini bisa menjebol di area 2,6 triliun dolar teman-teman. Syukur-syukur bisa lebih dari itu ya kan. Sedangkan Bitcoin dominance di sini ada penurunan kembali sebesar 0,1%. Untuk fair and greed-nya masih sama di area 75. Sedangkan kalau kita lihat untuk price Bitcoin sendiri teman-teman ya, dia berada di area 69.300. Semoga saja hari ini bisa jebol di area 70.000 ya. Dan dia bertahan di atas level 70.000 something gitu teman-teman, entah di area 71, 72, 73 gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara untuk price-nya altcoin teman-teman, di mana di sini ya kita lihat bersama-sama untuk Solana udah mulai recover kembali. Sedangkan kalau kita lihat daripada XRP juga udah mulai recover, Dogecoin ini juga udah mulai recover ya. Saya antisipasi aja lah untuk Dogecoin ya pada tanggal 20 April ini teman-teman. Akankah Dogecoin ini akan membawa persentase ledakan terhadap Dogecoin dan kawan-kawannya? Ya kita lihat saja ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk Cardano dan kawan-kawannya lah ya, di sini mayoritas keadaan altcoin dalam kondisi yang cukup prima ya. Dia mulai recover tipis-tipis ya kan, 90% lah. 99%-an dia mulai recover, walaupun masih ada beberapa altcoin yang dalam tanda kutip dia masih bearish gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi untuk melihat price Shiba Inu teman-teman, yang dimana kalau kita lihat ini dalam time frame 4 jam ya teman-teman ya. Nah, dia sebenarnya udah ngejebol di area base-nya teman-teman ya. Di area base-nya dia udah kejebol, udah ninggalin shadow, dan saat ini mencoba untuk ngejebol lagi di area base tersebut teman-teman ya. Ketika percobaan ini membawakan hasil, maka dia berpotensi untuk membuat higher high barunya teman-teman, sebelum dia membuat higher low baru gitu teman-teman ya. Yang dimana ya notabene ya mungkin skenario-nya ini kalau yang hitam ini kan dalam time frame daily teman-teman terlihat seperti ini ya. Cuman kalau di time frame 4 jam dia ya terlihat agak berbeda. Cuman di sini udah menandakan ciri-ciri agak bullish gitu teman-teman. Ciri-ciri dalam tanda kutip dia udah mau breakout gitu, karena dia udah ada yang namanya change of character dan dia tinggal membuat break of structure-nya. Habis itu mungkin dia akan membuat yang namanya sedikit retracement sebelum dia membuat higher high barunya gitu ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Coba kalau kita lihat dari time frame daily ya, coba daily. Oke, kita lihat dari time frame daily. Ya belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Cuman kalau kita lihat dari kinerjanya, ya di sini udah mulai tanda positif ya teman-teman ya. Semoga saja ini bisa membawa persentase Shiba Inu untuk ngejebol di area resistennya, yaitu di area mana? Di area ini teman-teman ya, di area 3 kepala 3 lah ya. Semoga saja dia bisa ngejebol dalam waktu dekat, syukur-syukur di malam hari ini. Dan di sini timbul keramaian atau kekisruhan antara Shiba Inu dengan Vitalik Buterin teman-teman ya. Jadi komunitas Shiba Inu ini menuntut nih terhadap Vitalik Buterin ya, untuk mengakui bahwasanya Shibarium itu ya solusi layer 2 yang menciptakan stabilitas dan biaya gas fee rendah untuk Ethereum gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini komunitas Shiba Inu telah meminta pendiri Ethereum Vitalik Buterin untuk mengakui Shibarium sebagai jaringan lapisan 2 Ethereum yang signifikan ya. Karena Shibarium belum pernah disenggol juga untuk Vitalik Buterin ya, untuk dianggap wah ini Shibarium mantap jiwa dan sebagainya. Cuman Vitalik Buterin udah mengakui nih ya kan, udah mengakui bahwasanya Shiba Inu ini bukan hanya sekedar token meme yang dianggap dulunya itu nggak ada apa-apa, tapi saat ini ya kinerjanya semakin luar biasa. Maka Vitalik Buterin ngeluarin statement bahwasanya
Shiba Inu ini ya bukan hanya sekedar meme saat ini, udah mulai berevolusi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Shiba Inu terus mendapatkan perhatian besar dari para pemimpin industri dan analis pasar terkemuka. Misalnya Jeremy Da Vinci, salah satu pengguna Bitcoin paling awal, terus-menerus meminta investor untuk berinvestasi di Shiba Inu. Meskipun dimulai sebagai koin meme, Shiba Inu telah berevolusi menjadi ekosistem terdesentralisasi, mengamankan tempat di antara aset kripto teratas di pasar. Namun bahkan dengan semakin menonjolnya, pendiri Ethereum Vitalik Buterin sering kali memberikan banyak kesempatan untuk mengakui ketahanan proyek tersebut. Nah, jadi penghilangan Shibarium. Nah, jadi di sini kenapa ini kok dihilangkan ya? Salah satu kasus tersebut terjadi baru-baru ini ketika Buterin menyoroti hard fork Denchun ya, meningkat terbaru Ethereum yang bertujuan untuk lebih mengurangi biaya bahan bakar pada jaringan lapisan 2 Ethereum. Meskipun demikian, agar hal ini dapat diterapkan, jaringan lapisan 2 ini perlu mengadopsi protokol transaksi blob ya yang disertakan dengan Denchun. Untuk mendemonstrasikan tarif biaya saat ini yang diamati di seluruh ekosistem Ethereum yang mencangkup lapisan 2, Buterin menyajikan daftar jaringan lapisan 2 yang terkenal dan biaya untuk mengirim Ethereum dan menukar token. Daftar tersebut mengenali 9 jaringan lapisan, termasuk ada Arbitrum, ya, Polygon, terus ada Baba Network, Optimism, dan ada Skin ya teman-teman ya, Escashin. Khususnya jaringan ini akan memiliki peluang untuk memanfaatkan block untuk transaksi yang lebih murah. Namun daftar tersebut mengabaikan layer 2 terkemuka lainnya termasuk Shibarium, teman-teman. Makanya di sini komunitas Shiba Inu mendemonstrasikan agar Vitalik Buterin ini mengakui bahwasanya Shibarium ini cukup bagus ya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa namanya ya, aku agak lupa malah, mendapatkan manfaat dari itu ya teman-teman ya, dari block itu ya. Nah, untuk konteksnya analis struktur ya biaya di berbagai jaringan menemukan bahwa Shibarium mengandalkan Polygon, Bitcoin, Cardano, dan Ethereum dalam hal biaya transaksi ya, mengalahkan nih dari Polygon Matic, Cardano, Bitcoin, Ethereum, dan hal biaya transaksi lainnya gitu. Shibarium jauh lebih murah ya teman-teman ya dibandingkan beberapa koin lainnya dengan biaya transaksi rata-rata sebesar 0,40 di belakang koma dengan kepala 1. Ini menempatkannya sebagai salah satu jaringan termurah untuk digunakan ya. Akan tetapi kayaknya Vitalik belum melirik gitu teman-teman ya. Nah, jadi masukkan Shibarium ke dalam daftar Shibarium juga bagian dari ETH layer 2. Ayo Vitalik, kata salah satu anggota komunitas Shiba. Nah, menanggapi hal ini, Ragar, salah satu anggota tim ekosistem Shiba Inu dan tokoh komunitas, bertanya kepada Buterin kepada tim Ethereum berencana memasukkan Shibarium ke dalam daftar. Meskipun ada seruan massal dari anggota masyarakat, Buterin belum memberikan tanggapan apapun hingga berita ini dimuat. Dan semoga saja ya Buterin ini tidak terlalu meremehkan ya, tidak terlalu meremehkan ya, meskipun Shiba Inu ini hanya sekedar token meme ya kan, token meme teman-teman ya, karena dia nggak naik kelas gitu, walaupun dia punya Shibarium, cuman yang menjadi biaya gasnya kan bond, jadi yang naik kelas itu bond ya, bond dari token menjadi koin, sedangkan Shibarium dari token tetap token gitu teman-teman. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah di mana Shiba Inu ini udah menjadi aset yang notabene pemilik Bitcoin pertama pun suka gitu dengan Shiba Inu teman-teman ya, malah menganjurkan kita untuk apa, beli Shiba Inu ketika harganya mulai cenderung turun, karena menurut beliau ya bahwasanya Shiba Inu ini akan ada potensi ke depannya untuk jangka panjangnya ini cukup bagus gitu teman-teman. Cuman kembali lagi ke pandangan dan pola pikir kalian masing-masing, karena segala sesuatu itu nggak bisa disamakan. Semisal gini ya, saya bilang Shibarium bagus, Shiba Inu bagus, tapi kalian bilang Shibarium itu jelek, Shiba Inu itu nggak bagus, ya itu hak Anda gitu teman-teman ya, jadi nggak bisa disamakan. Yang terpenting di sini ya, saya di sini hanya menyampaikan informasi. Teman-teman yang melakukan eksekusi tetap disclaimer, karena untung rugi juga kita sendiri yang nikmatin gitu teman-teman ya. Jadi utamakan disclaimer, oke? Mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.